Selain pariwisata, pendidikan di Bali juga mengalami dampak pandemi COVID-19, terutama soal sistem belajar dalam jaringan atau daring yang banyak dikeluhkan oleh orang tua, siswa maupun guru. Ini menjadi fokus utama pemberitaan Jawa Pos Radar Bali edisi Jumat 19 Februari 2021. Mari kita simak editorial harian Jawa Pos Radar Bali edisi Jumat 19 Februari 2021, dan saat ini sudah hadir bersama saya Redaktur Pelaksana Jawa Pos Radar Bali, Bapak Muhammad Ridwan. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, sehat, sejahtera ya, mudah-mudahan ya. Dan tetap bahagia ya, Pak. Bahagia ya, siap. Betul sekali. Nah, langsung saja nih, Pak, kita menuju ke headline yang pertama dari harian Jawa Pos Radar Bali edisi Jumat 19 Februari 2021. Di sini disebutkan nih, Pak, 89% orang tua di Kelungkung setuju sekolah tatap muka. Hal ini berkaitan dengan verifikasi faktual yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Kelungkung terkait penerapan sistem pembelajaran tatap muka. Nah, seperti apa kemudian Jawa Pos Radar Bali ini memberitakan hal tersebut? Baik. Terima kasih Mbak Puspa. Ini hari ini kita menempatkan sebuah headline tentang pendidikan ya. Pendidikan di masa pandemi tentunya. 89% orang tua di Kelungkung setuju sekolah tatap muka, artinya kembali sekolah seperti biasa. Ini sangat menarik karena persoalan pendidikan ini menjadi sangat krusial dan menjadi masalah besar selama hampir 1 tahun terakhir. Saya berpikir bahwa seharusnya Pemkab Kelungkung ini dijadikan contoh oleh Pemkab yang lain, bagaimana sebenarnya kita menerapkan sekolah tatap muka di masa pandemi, karena pandemi belum berakhir. Nah, ini kan berdasar keluhan dari banyak orang tua yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak bisa belajar secara daring, artinya tidak efektif. Ya, anak-anak bisa berbohong, absen bisa, tetapi belajar tidak bisa, tidak juga membuka videonya ketika belajar dengan ini, sehingga tidak bisa dipastikan mereka belajar atau tidak. Asalkan sudah klik di Google Meet atau di Zoom atau apa, itu bisa saja dilakukan oleh siswa, tetapi ternyata belajar mereka tidak efektif. Alasan kedua orang tua, bahwa banyak orang tua yang tidak bisa mendampingi anak-anaknya secara maksimal dalam hal belajar. Belum lagi banyak orang tua yang sama sekali tidak bisa mendampingi karena kesibukannya, kesibukannya di rumah. Nah, ini menjadi verifikasi dari 136 sekolah, mulai dari jenjang SD sampai SMK, SMA di Kelungkung. Nah, ini saya kira bagus buat contoh di daerah lain di Bali. Sebelum melakukan tatap muka, sebaiknya ini yang dilakukan, melakukan verifikasi terlebih dahulu. Setelah dilakukan verifikasi, apakah itu semacam survei atau jajak pendapat? Bagaimana sih persepsi orang tua terhadap rencana pembelajaran tatap muka ini? Dan hasilnya memang luar biasa, hampir 90%. Ya, hampir 90% orang tua itu 89 ya? 89,74 ya, hampir 90% orang tua menyetujui untuk melakukan tatap muka. Dan itu kalau di angka kumulatif ini sebanyak kurang lebih 30 ribuan. 31.956 orang tua siswa. Dan ada sekitar 2.700 orang tua yang menyatakan tidak setuju untuk dibuka. Artinya itu boleh dibilang sudah mayoritas untuk menyetujui tatap muka. Hanya persoalannya adalah bagaimana penerapan tatap muka itu bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, ini sangat penting. Jangan sampai ketika tatap muka berlangsung menjadi klaster baru di sekolah itu, klaster baru, sehingga karena apalagi anak-anak yang sedang sekolah itu kasihan kalau seandainya mereka terpapar COVID-19 akibat penerapan protokol kesehatan yang tidak ketat di sekolah-sekolah itu, Mbak. Betul sekali. Nah, ini juga terkait mungkin, Pak, saya juga sedikit banyak ada pertanyaan ya, karena mungkin situasi belajar online ini juga cenderung menurunkan kualitas belajar dan kualitas keilmuan dari siswa sendiri ya, Pak ya. Dan ini juga tentunya sebagai langkah yang cepat dan bisa diikuti oleh kabupaten lain mungkin, Pak. Nah, ini kan belajar daring sekarang memang
terpaksa dilakukan karena memang situasi yang memaksa. Apa yang situasi yang memaksa itu pandemi. Pandemi ini dianggap sebagai kejadian luar biasa. Betul. KLB. KLB dan Indonesia sudah menyatakan bahwa ini sebagai sebuah bencana. Betul. Karena sebuah bencana maka kita harus melakukan safety. Safety-nya salah satunya yaitu dengan cara ya daring salah satunya. Cuman dalam proses evaluasinya daring dinyatakan banyak tidak efektif terhadap banyak siswa. problematika yang mengikuti begitu ya Pak Maka ya. kemudian dibuat semacam opsi tatap muka dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang ketat gitu Mbak. Ya. Dan lagi ini sudah 1 tahun Pak, hampir 1 tahun saya rasa sudah cukup waktunya kita untuk berbenah diri untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dan semoga nanti kedepannya ada imbas positif dari juga banyak siswa yang merindukan datang ke sekolah ya. Bertemu gurunya dan melakukan tatap muka langsung dengan gurunya, bertegur sapa dengan gurunya. Itu juga gurunya juga sebaliknya begitu. Biar ada semacam karena dalam proses sekarang ini kan ada sekolah siswa baru yang tidak kenal sama sekali dengan gurunya, dengan teman-temannya, karena begitu masuk dia sudah daring langsung. Iya, tentunya ini besar harapan kita semua agar segalanya bisa menjadi lebih lancar ke depannya, terutama di pendidikan. Nah, kita akan lanjut nih Pak ke Metro Denpasar, halaman Metro Denpasar. Ada apa ya? Di halaman 3 ya. Di sini disebutkan bahwasannya Dewan Badung keluarkan rekomendasi. Hal ini terkait dengan kisruh pemilihan di desa Angantaka. Ya. Gimana ini Pak? Akhirnya Jawaban Sadar Bali itu memberitakan kasus ini Pak. Ya, ini terkait proses politik di daerah ya, di desa ya. Terutama di desa Angantaka itu kan kemarin diadakan semacam pemilihan perbekal atau kepala desa. Nah, karena 2 calon yang masuk di sini begitu ketat persaingannya, sehingga hanya terjadi selisih 32 suara saja di antara keduanya. Hanya selisih 32 suara. Sangat tipis sekali gitu, sehingga ini memang berpotensi menimbulkan konflik atau gugatan. Dan benar bahwa salah satu di antara calon yang ada di sini yang dinyatakan kalah melakukan gugatan ke PN Denpasar. Nah, ini sebenarnya penyelesaiannya bisa secara hukum maupun bisa secara politik. Kalau secara politik mungkin salurannya di DPRD Badung, ya. Tapi secara hukum ya di ranahnya adalah di pengadilan. Bagaimana sebenarnya untuk membuktikan benar tidaknya kekalahan di salah satu calon ini. Nah, disitulah nanti akan semua pihak agar dapat menghormati proses hukum itu apabila sudah ada putusan pengadilan. Tetapi bila diselesaikan secara politik, maka konsep keadilan yang harus dikedepankan di sini. Ya, bagaimana keadilannya? Untuk menelusuri ulang, menghitung kembali, kemudian juga membuat semacam ya artinya kejujuran dalam hal proses ini diperlukan, sehingga kalau memang salah satu, karena ini kan ada pemilihan yang simetris dan asimetris, sehingga kita harapkan Badung itu lebih fair dalam menerapkan proses politiknya ini, Mbak. Iya. Apakah nanti kemudian setelah mengajukan banding gitu, apakah tidak membuat kekisruhan baru atau masalah baru nanti ke depannya, Pak? Ini pelajaran bagi masyarakat, terutama bagaimana warga itu bisa menghormati proses hukum, ya, agar proses hukum itu benar-benar ditegakkan, sehingga apapun proses hasil dari proses hukum itu agar dihormati, gitu ya. Memang menyakitkan bila memang sudah ada dinyatakan kalah, tetapi itu akan menjadi baik ke depannya apabila kita benar-benar menegakkan hukum itu, Mbak. Betul sekali. Apalagi kita negara yang demokratis ya. Betul. Ya. Sangat penting untuk saling menghormati keputusan satu sama lain. Ya, baik. Ya. Nah, kita lanjut nih Pak ke halaman Bali Dwipa di halaman 2 ya. Di sini disebutkan bahwasannya DTW Ulun Danu mangkrak, potensi PAD menguap. Nah, potensi PAD-nya disebut menguap ini terkait dengan pemutusan hubungan kerja antara daerah tujuan wisata atau DTW Ulun Danu dengan Pemkab Tabanan. Gimana kemudian Jawaban Sadar Bali mengabarkan terkait isu ini? Ya, baik. Ya, ini menarik juga ya, headline di halaman 2 Bali Dwipa terkait DTW, daerah tujuan wisata Ulun Danu. Ulun Danu ini adalah yang dijual, objeknya adalah danau. Betul. Ya. Danau dan objek-objek lain yang memang menarik di spot-spot di sana ya. Nah,
Yang menarik di sini disebut sebagai menguap. Menguap artinya bukan berarti di korup itu makanya. Berbeda dengan kasus Buleleng yang sedang heboh ya. Lagi heboh di Dinas Pariwisata ya. Iya. Kebetulan sama-sama pariwisata ya. Tapi ini menyangkut pengelolaan sebenarnya, menyangkut pengelolaan bagaimana daerah tujuan wisata itu dikelola dengan baik. Menguap artinya tidak didapatkan anggarannya itu yang seharusnya dia mendapatkan untung atau hasil 6,5 miliar dalam setahun. Keuntungan itu tidak ada akibat pemutusan hubungan kerja antara pengelola DTW dengan Pemkab Tabanan. Nah ini menjadi masalah ketika ini tidak ada keputusan lebih lanjut sehingga membuat masyarakat itu ini tidak jalan dengan baik, pengelolaannya tidak jalan. Inilah peluang pendapatan itu sehingga kemudian menguap. Artinya disebut tidak bisa dihasilkan oleh pengelola. Nah maka kemudian ada opsi muncul agar ini dikelola oleh dikontrakkan ya, disewakan kepada orang lain, pihak lain, atau dilakukan semacam investasi kepada pihak ketiga ya, di pihak ketiga, dan juga bisa dilakukan pengelolaan oleh pihak ketiga dengan cara lelang misalnya. Nah, namun ini kan belum ada keputusan. Kita harapkan Pemda Tabanan, Pemkab Tabanan bisa menyelesaikan masalah DTW ini karena kasihan, sayang juga ini potensi yang luar biasa untuk menyerap wisatawan. Walaupun di masa pandemi orang masih banyak juga yang ingin ke objek-objek wisata seperti danau ini, Pak. Ya. Nah, muncul pertanyaan sedikit nih, Pak. Apa resiko terbesar dari pemutusan hubungan kerja ini ya? Karena kan takutnya nanti mungkin ke depannya jika dialihkan ke pihak ketiga, bukan tidak mungkin ada pungutan liar dan lain-lain, apalagi ini objek wisata yang sangat vital gitu di Bali. Ya, ini kan sebenarnya menyangkut pengelolaan itu penting. Ketika pengelolaan itu dikelola secara profesional, ya, maka itu akan menghasilkan untung yang bagus juga. Yang disebut pengelolaan adalah bagaimana menyediakan infrastruktur yang lebih baik di sana, kemudian bagaimana membuat pelayanan juga yang lebih baik di sana. Sebab yang namanya menjual pariwisata itu tidak hanya pada objeknya, tetapi bagaimana pelayanannya. Betul sekali. Nah, disitulah kunci bagaimana supaya ini tidak disia-siakan potensi pendapatannya di sana. Iya, tentu saja kita selalu mengharapkan yang terbaik terkait dengan pengembangan pariwisata di Bali tentunya ya. Apalagi musim pandemi seperti ini ya Pak ya. Nah, jangan bersedih, kita punya kabar yang cukup bahagia juga nih. Dari halaman Sportmania, halaman terakhir dari Harian Jawa Pos Radar Bali edisi 19 Februari 2021. Wah, gambarnya sudah besar sekali. Di sini disebutkan bahwa headline-nya marhaban ya bal-balan. Sangat menarik sekali karena istilah dalam bahasa Arab untuk menyambut kegiatan besar ini. Nah, betul sekali, semacam euforia untuk menyambut rencana turnamen pramusim Liga Sepak Bola Indonesia. Nah, seperti apa kemudian Jawa Pos Radar Bali menginfokan? Ya, ini menarik karena mungkin tidak lazim judulnya ya. Iya, betul sekali. Biasanya marhaban ya Ramadan. Iya, ini marhaban ya bal-balan begitu. Sangat menarik. Bal-balan juga istilah Jawa sebetulnya. Iya. Orang Bali jarang menggunakan istilah bal-balan ya. Apa itu artinya bal-balan? Mungkin konotasi orang ketika melihat bal-balan itu bal-balan artinya bertonton beratnya bal-balan. Tapi di sini adalah bal-balan atau bola ya. Bola. Marhaban adalah selamat datang, Pak. Selamat datang. Marhaban itu adalah selamat datang dalam bahasa Arab ya. Marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Marhaban ya bal-balan, selamat datang kembali sepak bola kita. Nah, di sini menarik ya. Di sini menarik karena Menteri Menpora kita Menpora kita sudah menyatakan bahwa Polri sudah mengeluarkan izin ya, betul. Menerbitkan izin untuk turnamen pramusim. Mungkin di beberapa minggu lalu kita masih abu-abu melihat apakah kedepannya akan dapat izin, kemudian di sini akhirnya sudah mendapatkan izin gitu. Ini menarik karena pramusim ini kan bukan liga ya. Betul. Karena pramusim ini membuat semacam turnamen Piala Menpora. Betul. Piala Menpora. Tetapi bagaimanapun ini sama Bali United sangat disambut baik sebagai ajang pemanasan untuk menuju AFC. AFC ya. Jadi
Ini penting karena selama pandemi hampir 1 tahun publik sepak bola sudah tidak lagi melihat bagaimana para punggawa lapangan itu bermain di lapangan, memberikan hiburan yang terbaik bagi masyarakat pecinta bola. Juga ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Selama pandemi ini baru pertama kali ini izin kembali keluar dari Menpora. Iya, betul sekali. Di sini juga ada kutipan sedikit dari pelatihnya Bali United. Semua senang bisa kerja lagi dengan 1 tahun tidak ada 1 pertandingan pun, tentu sangat cukup sulit, tapi semuanya senang katanya Stefano Teko. Ya, ini kan Teko menyambut baik dan sangat senang menyambut rencana turnamen ini karena apa? Risiko yang dihadapi ketika turnamen ini Liga 1 kemudian ditutup, dihentikan segala macam itu, banyak pemainnya yang gelisah. Betul. Banyak pemainnya yang bahkan meminta supaya hengkang keluar, dan itu sudah ada buktinya seperti siapa namanya Melvin Place kemarin itu kan sudah kembali ke Iran, kemudian Nouri juga kembali ke Iran. Nah, ini menjadi bagian penting bagi kita, bagaimana kita itu kembali ke mana, ke jalur yang sesungguhnya. Seharusnya pandemi ini, walaupun pandemi, kita bisa menyelenggarakan turnamen seperti Malaysia, Filipina, Thailand sudah menyelenggarakan. Iya, kita pastinya selalu mengharapkan yang terbaik terkait dengan turnamen ini agar kedepannya bisa berjalan sesuai dengan rencana begitu, dan tentunya tidak membuat klaster baru ke depannya. Kita berharap tidak ada pembatalan lagi ya. Betul sekali, kita sama-sama berdoa dan berharap untuk pemirsa yang di rumah ya. Nah, baik Bapak, terima kasih sekali lagi untuk perbincangan kita pada hari ini. Informasi tadi sekaligus menutup Nirwana sepekan kali ini. Anda bisa mengakses siaran kami melalui TV digital terestrial atau mengunduh aplikasi JPM Stream melalui gawai Anda. Nirwana TV, berimbang dan inspiratif. Om Santi 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 Om.